Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari mata kuliah Business Plan. Di sini kami akan menjelaskan mengenai proposal bisnis yang sudah kami buat mengenai Cafe Rasa Desa. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Putri Satria Megitya dengan NIM 20200022145. Kemudian ada saya sendiri, Ani Sofia, dengan NIM 20200022161. Dan ada Isaminati dengan NIM 20200022162. Nah, kemudian latar belakang. Rempah-rempah merupakan salah satu hasil bumi Indonesia yang memiliki khasiat yang sangat bervariatif. Salah satu produk yang biasa menggunakan rempah-rempah tersebut adalah jamu. Nah, jamu yang biasa kita temui yaitu yang dijual oleh ibu-ibu yang menggunakan sepeda, sehingga konsumen hanya dapat meminum jamu dan langsung pulang ke rumah. Maka dari itu, kami ingin membuat sebuah kafe yang di dalamnya menyediakan jamu sebagai menu utamanya. Sehingga konsumen yang datang ke kafe kami tidak hanya datang untuk minum jamu lalu pulang, tetapi mereka bisa menikmati pemandangan serta fasilitas lainnya yang membuat mereka nyaman ketika berada di kafe kami. Metode yang kami lakukan untuk melaksanakan program ini adalah merancang sistem kerja produksi, membentuk struktur organisasi usaha, dan merencanakan pemasaran untuk produk kami. Nah, tujuan kafe rasa desa tersebut adalah yang pertama, menciptakan produk olahan yang berasal dari rempah-rempah asli Indonesia. Yang kedua, menambah nilai jual jamu. Dan yang ketiga, memperoleh keuntungan dari usaha jamu tradisional, serta memperkenalkan jamu tradisional lagi kepada masyarakat luas dengan yang berbeda. Selanjutnya, yaitu akan dijelaskan oleh Putri. Baik, untuk keunggulan produk dari Cafe Rasa Desa sendiri yaitu, Cafe Rasa Desa merupakan sebuah kafe dengan produk utama yang akan dipasarkan yaitu berupa jamu yang menggunakan rempah-rempah dengan kualitas terbaik. Pada saat ini jamu mungkin masih mudah untuk kita temukan, tetapi jamu tersebut biasa dipasarkan tanpa adanya keuntungan lainnya yang akan didapatkan oleh konsumen selain khasiat dari jamu itu tersendiri. Maka dari itu, kami ingin menampilkan sesuatu yang lebih berbeda dari sebuah jamu. Cafe Rasa Desa inilah yang merupakan sebuah buah inovasi kami untuk meningkatkan nilai jual dari jamu tersebut. Jadi konsumen yang akan meminum jamu di tempat kami selain akan mendapatkan khasiat dari jamu yang kami produksi, maka juga akan mendapatkan tempat yang nyaman, asri, serta tentunya dengan dilengkapi pemandangan yang dapat membuat hati tenang dan tidak lupa juga kami akan memberikan pelayanan yang terbaik. Sehingga konsumen yang datang ke tempat kami tidak hanya sekadar minum lalu pulang, tetapi juga bisa menikmati fasilitas lainnya. Baik, selanjutnya untuk analisis pasar. Target atau segmen pasar pada produk ini ditunjukkan untuk semua kalangan, dari yang muda sampai yang tua, yang mau mengkonsumsi jamu dengan cara yang praktis dan kapan saja. Target pasar yang dituju yaitu konsumen yang bekerja di perkantoran dan para mahasiswa. Target pasar yang paling dominan yaitu para pekerja kantor yang berumur kisaran 20-30 tahun. Berdasarkan ukuran usaha ini tergolong dalam usaha menengah dan dapat dengan mudah dijangkau oleh masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Berdasarkan perilaku, produk memiliki daya tarik karena mengandung bahan-bahan alami dengan kualitas terbaik. Untuk ancaman tersendiri yaitu dalam mendirikan usaha ini yaitu berasal dari para pesaing yang akan menggunakan alat-alat yang lebih canggih dan juga terdapat ancaman akan bahan baku yang digunakan. Karena dalam mencari bahan baku yang sesuai dengan standar tentunya akan terdapat kesulitan. Maka dari itu kami akan membuat produk kita memiliki ciri khas yang membedakan dengan pesaing lainnya. Seperti membuat produk dengan memiliki kehigienisan yang baik walaupun tidak menggunakan alat-alat yang canggih. Serta menciptakan pelayanan yang terbaik. Lalu memberikan bentuk atau desain kemasan yang berbeda dan memperluas jaringan pemasaran dengan menambah promosi dalam mengembangkan produk ini. Agar produk ini mudah dan berbeda dari produk lainnya. Kemudian untuk bahan baku yang sulit untuk didapatkan, maka kami akan membuat sebuah lahan yang nantinya akan kami gunakan untuk memproduksi rempah-rempah yang akan kami gunakan. Baik, selanjutnya untuk analisis kelayakan usaha. Produk utama Cafe Rasa Desa akan diproduksi setiap harinya dengan jumlah produksi sebanyak 10 botol, dengan harga pokok produksi jamu adalah sebesar Rp12.768. Produk jamu dijual dengan harga Rp15.000 dengan target penjualan setiap harinya yaitu 4 botol. Produk Cafe Rasa Desa setiap harinya akan menghasilkan keuntungan sebesar Rp60.000 pada satu kali produksi. Untuk break even point volume sebesar 0,7 dengan nilai RC sebesar 1,7 atau lebih besar dari 1. Dalam hal ini menunjukkan bahwa Cafe Rasa Desa layak untuk dijalankan. Hal tersebut menandakan bahwa setiap satu biaya yang dikeluarkan akan menghasilkan penerimaan sebesar 1,17. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Islaminati. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya masyarakat dalam bisnis. Sumber daya manusia adalah salah satu strategi pengelolaan tenaga kerja sebagai bentuk aset perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan tersebut. Manajemen SDM ini memiliki tugas yaitu untuk memastikan karyawannya bekerja dengan senang hati maupun menjaga citra perusahaan dan memahami nilai-nilai yang dipegang oleh perusahaan. Dengan adanya manajemen SDM, diharapkan konflik atau masalah dalam perusahaan dapat diselesaikan. Next. Dan untuk struktur organisasinya itu yang pertama ada pemilik usaha, di mana orang yang memiliki usaha tersebut dan berkedudukan penting untuk satu usaha bisnis. Yang kedua ada karyawan produksi, yang mana tugasnya yaitu bekerja di bagian produksi, mengelola produk. Dan untuk selanjutnya karyawan pemasaran yang bertugas memasarkan produk tersebut. Dan yang terakhir ada karyawan kafe yang merupakan karyawan untuk tempat bekerjanya di kafe. Strategi yang digunakan
dalam bisnis ini yaitu menciptakan logo Cafe Rasa Desa, membuat konsep kafe yang unik dan menarik, dan menu cita rasa yang unik khas kafe dengan rasa yang lezat, dan memanfaatkan sosial media agar lebih efektif dan murah, dan bisa dijangkau banyak kalangan. Terus memberikan tawaran berupa fasilitas yang menarik melalui promo dan diskon kafe. Dan yang terakhir, media planning. Di sini saya akan menjelaskan cara produksi jamu temulawak, yaitu bahan-bahannya 100 gram temulawak yang diiris tipis, 100 gram jahe iris tipis, 5 batang serai diiris tipis juga, dan 200 gram gula aren. Ditambah dengan 1.500 ml air, 1 sendok teh garam, dan 4 lembar daun pandan. Untuk peralatannya sendiri, yaitu kita memerlukan pisau, parutan mesin, wadah, panci, saringan, kompor, dan centong. Untuk cara pembuatannya itu rebus semua bahan sampai air agak menyusut. Setelah itu angkat dan dinginkan. Jamu temulawak siap dijadikan dan disajikan dan siap ditambahkan jeruk nipis agar lebih nikmat. Untuk selanjutnya yaitu jamu kunyit asam. Bahan-bahannya yaitu 100 gram kunyit, 50 gram asam jawa, 100 gram gula merah, 2 sendok makan gula pasir, ditambah dengan 700 ml air. Untuk peralatannya yaitu pisau, parutan mesin, wadah, panci, saringan, kompor, dan centong. Cara pembuatannya itu kunyit diparut. Ya Allah. Untuk cara pembuatannya yaitu kunyit yang sudah dibersihkan lalu diparut dan ditambahkan air pada parutan kunyit sambil diperas. Setelah itu campur seluruh bahan lalu rebus hingga airnya mendidih. Setelah itu air yang sudah mendidih angkat dan didinginkan. Dan jamu kunyit asam siap dikonsumsi oleh masyarakat. Dan untuk cara pembuatan jamu lainnya kurang lebih sama dengan dua cara jamu yang sudah disebutkan tadi. Selanjutnya itu cara pemasaran. Cara atau strategi pemasaran merupakan salah satu konsep strategi marketing yang penting dalam membangun suatu usaha dalam jangka panjang. Untuk pemasaran Cafe Rasa Desa ini menggunakan 4P strategi, yaitu produk, jamu dengan kualitas terbaik tanpa bahan pengawet dan memiliki berbagai varian, serta kemasan produk menggunakan botol kaca agar lebih ramah lingkungan dan dapat digunakan kembali. Yang kedua yaitu price, dijual dengan harga terjangkau dan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Sebesar 15.000 untuk botol ukuran 250 ml. Yang ketiga ada place. Tempat diperjualbelikannya jamu ini dilakukan secara offline dan online di sebuah kafe yang kami dirikan. Selain itu, kami juga bekerja sama dengan beberapa kemitraan. Yang keempat ada promosi yang dilakukan secara online dengan memanfaatkan media sosial yang sudah banyak digunakan masyarakat seperti Instagram, yang dilakukan agar lebih efektif dan fleksibel. Selain itu, promosi dilakukan dengan cara membuat pamflet atau brosur yang disebarkan. Baik, untuk perencanaan keuangan, yang pertama itu ada biaya investasi. Usaha Cafe Rasa Desa membutuhkan peralatan guna menunjang berjalannya kegiatan usaha. Peralatan digunakan untuk jangka panjang sehingga dapat disebut barang investasi. Untuk mendapatkan peralatan tersebut, maka diperlukan anggaran dana yang disebut dengan biaya investasi. Usaha Cafe Rasa Desa dengan produk unggulan berupa jamu mengeluarkan biaya investasi sebesar 1.805.000 per bulannya atau setara dengan 60.166 per harinya. Untuk membeli 10 item barang peralatan dengan biaya penyusutan sebesar 47.145 per bulannya. Perincian biaya investasi dan penyusutan dapat dilihat pada tabel yang ada di PowerPoint. Baik, selanjutnya untuk biaya operasional. Biaya operasional merupakan biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi. Biaya operasional terdiri dari biaya variabel dan biaya tetap. Biaya variabel yaitu biaya-biaya yang biaya-biaya yang dapat berubah secara proporsional mengikuti jumlah yang diproduksi. Kemudian seperti biaya bahan baku dan biaya bahan pendukung. Sedangkan untuk biaya tetap merupakan biaya yang tidak berubah walaupun adanya jumlah yang diproduksi, seperti biaya listrik dan biaya penyusutan. Usaha Cafe Rasa Desa membutuhkan biaya operasional sebesar 51.073 per harinya, dengan biaya variabel sebesar 49.500, dengan biaya tetap sebesar 1.573 per harinya. Perincian biaya operasional dapat dilihat pada tabel yang ada. Baik, selanjutnya untuk proyeksi laba rugi. Untung atau rugi suatu usaha dapat dilihat pada perhitungan laba ruginya. Ketika nilai penjualan lebih besar daripada biaya operasional, maka suatu usaha dikatakan untung. Pada usaha jamu tradisional Cafe Rasa Desa, berdasarkan perhitungan rugi laba, dapatkan keuntungan sebesar 8.927 per harinya. Keuntungan didapatkan dari hasil penjualan per harinya sebesar 60.000 dikurangi dengan biaya operasional sebesar 51.73 dan maka uraian perhitungan dapat dilihat pada PowerPoint. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ani Sofia. Baik, perhitungan kelayakan usaha yang pertama yaitu mengenai harga produk pokok produksi.
Harga pokok produksi merupakan pengorbanan sumber ekonomi yang dapat diukur dengan suatu uang. Harga produk produksi ini digunakan untuk memperoleh penghasilan. Harga pokok produksi adalah seluruh pembiayaan yang dibebankan pada produk dan jasa yang dapat diukur dalam bentuk uang yang akan diserahkan. Nah, dalam perhitungannya, ya, harga pokok produksi atau disebut dengan HPP ini dapat dihitung dengan biaya variabel dibagi dengan jumlah produksi dan ditambah dengan biaya tetap dibagi jumlah produksi. Yang dimana biaya variabelnya sebesar 49.500 dibagi dengan 4 karena jumlah produksinya setiap kali produksi adalah 4, kemudian ditambah dengan 1.573 dibagi 4 dengan hasil HPP 12.768. Nah, harga pokok produksi ini dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan harga produk di pasar penjualan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, harga pokok produksi usaha untuk jamu tradisional tersebut pada Cafe Rasa Desa sebesar 12.768. Selanjutnya yaitu BEP atau break even point. Nah, BEP ini adalah keadaan suatu usaha yang tidak memperoleh laba dan tidak menderita rugi. Suatu usaha dikatakan impas jika jumlah pendapatan sama dengan jumlah biaya, atau apabila raba kontribusi hanya dapat digunakan untuk menutup biaya tetap saja. Dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan break even point adalah suatu keadaan di mana perusahaan tidak memperoleh laba ataupun tidak menderita kerugian. Nah, di sini telah dijelaskan terkait perhitungan BEP volume dengan hasil BEP volume yaitu 0,8 atau dibulatkan 1. Nah, berdasarkan analisis BEP unit ini, jika penjualan telah mencapai 1 unit, maka usaha Cafe Rasa Desa dengan produk jamu tradisional berada pada titik impas. Jika melebihi dari 1 unit, maka akan mendapatkan laba, dan jika kurang dari 1 unit, akan mendapatkan kerugian. Setelah itu ada BEP harga, yang dimana dicari dengan cara total biaya dibagi dengan jumlah target. Total biayanya yaitu sebesar 51.073 dibagi dengan 4. Nah, memperoleh hasil BEP harga sebesar 12.768. Berdasarkan analisis BEP harga, jika produksi dijual dengan harga 12.768, maka usaha jamu tradisional berada pada titik impas. Jika melebihi harga tersebut, akan mendapatkan laba, dan jika berada di bawah harga tersebut, maka akan memperoleh kerugian. Selanjutnya, yaitu revenue cost ratio. Nah, itu merupakan perbandingan antara total penerimaan dengan biaya. Semakin besar nilai REC-nya, maka semakin besar pula keuntungan dari usaha tersebut. Nah, di sini kita dapat lihat perhitungan RC dari jamu Cafe Rasa Desa tersebut, penerimaan sebesar 60.000 dibagi dengan total biaya operasional sebesar 51.073, yang dimana RC-nya sebesar 1,17. Nah, berdasarkan analisis RC tersebut, didapatkan hasil 1,17, yang berarti usaha jamu tradisional ini layak diusahakan karena nilainya lebih besar dari 1. Kemudian selanjutnya, payback period, yaitu merupakan teknik penilaian terhadap jangka waktu pengembalian investasi suatu proyek atau usaha. Nah, analisis payback period ini adalah analisis kelayakan perlu ditampilkan untuk mengetahui seberapa lama usaha tersebut dikerjakan baru dapat mengembalikan biaya investasinya. Nah, analisis payback ini dihitung dengan cara menghitung waktu yang diperlukan pada saat total arus kas masuk sama dengan periode yang lebih singkat. Nah, di sini kita hitung PBP itu sama dengan total biaya investasi per hari dibagi dengan laba, yaitu dengan total sejumlah 6,73. Berdasarkan hasil analisis payback period ini, didapatkan hasil sebesar 6,73, yang artinya biaya investasi baru akan tertutupi setelah 6,73 bulan melakukan perusahaan. Nah, kemudian selanjutnya, terima kasih telah memperhatikan presentasi dari kami mengenai proposal bisnis dari Cafe Rasa Desa. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dijadikan referensi bagi teman-teman. Mohon maaf bila terdapat kekurangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.